Hai, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam teman-teman semuanya. Buka pikiran volume kedua. Dan aku pengen menyapa semuanya yang udah join malam ini. Hai, apa kabar? Mungkin kenalan lagi, aku Analisa. Dan mungkin ada yang barusan banget follow, atau karena malam ini kita bakalan kolaborasi, nanti ada followers dari Kang Dewa, narasumber kita yang pasti udah gak sabar pengen kalian tunggu-tunggu. Ada juga tim APDC Indonesia. Hai, siapa ini yang lagi pegang akunnya ya? Kopi Paras juga join. Dan semuanya nih teman-teman, boleh dong absen satu persatu. Ini kan malam libur, pastinya kalian lagi menghabiskan waktu bersama keluarga. Ada juga yang mungkin lagi isoman. Aku doain semoga cepat sembuh dan sehat selalu. Boleh absen kalian dari kota mana aja sih yang join malam ini? Silahkan tulis ya. Nah, aku mungkin sebelum mengundang narasumber kita bakalan jelasin dulu. Di Buka Pikiran volume kedua ini, kita akan ngebahas sesuatu yang mungkin berbeda dengan di volume pertama. Waktu itu kita bahas tentang passion and purpose bareng sama Pak Irfandi dan juga Bang Adriano. Ya, mungkin kalau kalian kenal dengan istilah Bapak Podcast Indonesia. Di situ kita ngebahas gimana sih ketika seorang bankir, Pak Irfandi, yang sudah ada di posisi sebagai Director Human Capital di sebuah bank besar gitu ya. Yang satu lagi seorang stand up comedian yang bekerja karena passion. Dua-duanya itu sepakat bahwa passion itu sesuatu yang kita upayakan, yang kita kejar, yang kita cari seumur hidup kita. And purpose adalah nilai-nilai yang mungkin membuat kita tuh stick on purpose yang kita, stick on passion yang kita lagi pengen lakuin gitu. Nah, dari situ aku jadi berpikir nggak semua orang itu perjalanannya mulus. Ada yang mengalami kegagalan, terus nggak berani lagi buat punya purpose. Ada yang mungkin sempat jatuh dan sulit untuk bangkit, menemukan passionnya lagi. Dan pandemi ini tuh bener ya, Masya Allah ya, ngerubah banyak banget kehidupan kita. Ini juga teman-teman udah absen satu persatu, mulai dari Bantul, Gorontalo, Cianjur, Wonosobo, dan seluruh Indonesia, Semarang, Kediri, Kendari. Seneng banget. Berarti dari seluruh Indonesia ya teman-teman semuanya ya. Dan kali ini aku akan ngebahas tentang sesuatu yang mungkin dari Sabang sampai Merauke rasakan, karena kita dalam dunia yang sama gitu ya. Bagaimana sih caranya pada saat kita lagi dalam kondisi terpuruk, bangkit dari keterpurukan itu sehingga kita menemukan passion dan purpose kita lagi. Oke, nah ngomong-ngomong sebelum aku undang Kang Dewa, sambil nunggu lebih rame lagi yang join malam ini, boleh dong dibantu teman-teman untuk suara aku jelas, apakah gambarnya juga jelas. Di sini ada Pak Bi. Pak Bi, apa kabar Pak Bi? Nanti semoga berkenan ya untuk aku undang ke Buka Pikiran di volume berikutnya. Happy banget teman-teman, suara aku jelas ya. Semoga koneksi kita hari ini aman, supaya lancar dan tanpa kendala, insya Allah ya. Oke, di sini aku akan tulis dulu judul kita malam ini apa sih. Mungkin ada yang belum lihat posternya atau promosinya. Aku akan tulis di sini dulu ya. Hai, ada Gea juga. Aku gagal, lalu aku harus apa? Oke. Jujur, waktu kemarin ngebahas tentang tema ini teman-teman, aku dan tim tuh nyari gitu, siapa ya yang relevan ngebahas ini gitu. Pengen banget narasumber kita tuh cerita kegagalan dia, dan poinnya bukan itu gitu, tapi gimana dia bangkit dari kegagalan dia. Nah, akhirnya malam ini aku sengaja menghadirkan salah satu sahabat teman yang kenal secara virtual. Dulu sempat aku diundang di akun beliau gitu ya. Satu kehormatan bisa sharing tentang psikologi di akun Kang Dewa. Nah, sekarang gantian nih, malam ini kita kolaborasi. Kang Dewa akan aku undang untuk menceritakan pengalaman beliau ketika pernah di titik terendah. Aku gak bisa kebayang gimana ceritanya waktu berbisnis dan mengalami kerugian sebesar 7,7 miliar. Dan saat beliau gagal, poinnya adalah di usia yang masih sangat muda, Allah memberikan Kang Dewa ini sebuah penyakit yang nanti beliau akan cerita. Tapi kerennya lagi, gak lama kemudian, di umurnya yang 30 tahun, yang aku coba lihat ternyata lebih muda dari aku ya. Tapi kerennya bisa memegang 58
lebih brand, dan alhamdulillah bisa ada di titik dia sekarang survive dan menjadi seorang inspirator, coach, business coach juga untuk banyak brand. Jadi teman-teman langsung aja, karena beliau juga sudah hadir di sini volume kedua bersama Kang Dewa. Oke, bismillah ya. Semoga sinyal aku Assalamualaikum. aman nih. Waalaikumsalam warahmatullahi Assalamualaikum. wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kang Alhamdulillah Dewa, apa sehat, Mbak. kabar? Alhamdulillah sehat ya. Ini suara aku jelas dan Aman, gambar aman. jelas, semuanya Insya aman Kang Allah. Dewa? Aman, baiklah. Oke, Kang Dewa, ini aku tadi sudah sedikit banyak memperkenalkan sosok Dewa yang mungkin udah banyak yang follow juga. Secara Amin. followersnya hampir 1 juta. Ya, dan ini aku kayak pengen Kang Dewa bisa menceritakan dulu nih tentang siapa sih Kang Dewa. Mungkin ada followers aku yang baru kenal dan mungkin bisa menyapa karena dari seluruh Indonesia nih hari ini ya. Oke, ini suaranya makin kecil Enggak, kayaknya aman ah. suara aku. Bener nggak sih? Aman kok. Iya. Aman ya? Oke, baiklah. Oke, Oke, silakan bismillahirrahmanirrahim. Kang Dewa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Masya Allah. Bersyukur banget ya Waalaikumsalam malam warahmatullahi ini bisa diberikan kesempatan wabarakatuh. untuk sharing bareng Mbak Ana. Dimana dulu pernah kita undang, udah lama banget. Betul. Gantian sekarang sharing juga dengan teman-teman semua ya. Yap. Jadi topiknya menarik ya. Ini mungkin kalau teman-teman sering melihat sharing orang, biasanya kan yang digali itu adalah pola sukses ya. Jadi gimana caranya bisa sukses bisnis, sukses Ya, hidup, betul. sukses karir gitu. Ini topiknya adalah tentang bagaimana Ya. kita ketika teman-teman mungkin pernah mengalami kegagalan atau mungkin sedang dalam kondisi itu, bagaimana nih harus ngapain gitu. Nah, ngomong kegagalan tuh memang melekat sih dengan saya ya, karena pada dasarnya saya juga bangun personal brand itu di saat orang lain mungkin bangun personal brand itu membuat sebuah story yang membawa kisah sukses, saya justru malah menggoreng dalam tanda kutip gitu ya kisah gagal saya. Nah, gagal saya itu apa tadi yang seperti juga Mbak Ana sudah sampaikan. Kurang lebih tahun 2012 saya pernah bisnis, dan bisnisnya itu ternyata ya sekarang lagi rame tuh ya, orang-orang yang sekarang lagi rame kan investasi bodong dan segala macam tuh ya. Nah, itu saya pernah ngalamin tuh dalam kondisi dalam kondisi Serius, tertipu Kang? gitu ya. Jadi memang ya itu ya pola pola orang-orang Iya, yang iya. memang greedy dan segala macam, dan akhirnya saya pernah dalam kondisi kayak begitu. Nah, yang menarik Yes. adalah tadi kerugiannya itu adalah di angka 7,7 miliar. Dan itu pasti adalah buat saya akhirnya terpuruk. Kenapa yang membuat saya terpuruk? Satu ini, yang membuat saya terpuruk ya. Satu adalah uangnya besar. Uangnya tuh uang segitu tuh cuma lewat doang di rekening saya. Jadi kalau saya tuh di titik dilaporin sama orang-orang tuh ada 845 orang yang ngelaporin saya serentak dari Aceh sampai Sorong Papua gitu ya. Nah, itu nggak bisa ngapa-ngapain karena saya ini buktinya di rekening gue uangnya nggak ada gitu. Itu yang pertama, uangnya tuh gede banget. Kedua adalah kejadiannya itu adalah kurang lebih 18 hari pasca menikah, Mbak. Jadi bisa dibayangin ya, sama kalian yang mungkin Masya baru nikah sama Allah. pasangan, tiba-tiba udah nikah 2 mingguan, kurang lebih hampir minggu ketiga gitu, pengumuman lewat WA tuh, Jarkom lah gitu ya, bahwa ternyata investasi ini adalah bodong dan kita ditipu gitu. Wah, langsung panik semua. Gitu. Kerumitan pertama adalah pertama angkanya gede, ya duitnya nggak ada di saya. Kedua adalah jatuhnya adalah setelah nikah 18 hari. Yang ketiga, 18 hari. Yang ketiga 18 adalah hari. duitnya itu sendiri itu nggak saya nikmatin. Beda ketika misalkan ya, sekarang misalkan akan lagi ramai ya, Crazy Rich dan segala macam. Nah, kalau dulu mungkin duitnya langsung jadi rumah, mobil atau apapun, ada aset gitu, Mbak. Lah gue kan kagak ada. Jadi saya pada saat duit 7,7 M itu, lah gue gak ada jejaknya gitu. Jadi ketika disuruh minta balikin, nah saya gak punya. Nah itu tiga hal tadi itu membuat saya akhirnya udah gak ada duitnya, gak ada jejaknya, plus kejadiannya. 21 tahun. Umur berapa tuh, Kang Dewa? 21. Umur berapa? 21 tahun ketipu uang senilai 7,7 miliar dengan investasi bodong setelah 18 hari pernikahan. Nah, itu istri gimana, Kang? Aku penasaran. Nah, makanya bagi saya pribadi, sejujurnya itu bukan cuma sekedar ujian bisnis ya, tapi ujian kehidupan, gitu. Ujian pertama kali pernikahan gitu.
Iya, iya. Dimana Iya, betul. banyak keluarga Benar, besar, benar, benar banget. tetangga, keluarga dan segala macam tuh ini gara-gara nikah gitu kan. Mm, Coba mm, kalau mm, nggak nikah, terus juga ada yang akhirnya sepakat bahwa uangnya gak usah dikembalikan. Jadi di keluarga saya jadi dua kubu, Mbak. Kubu pertama adalah gak usah dibalikin, bukan salah kamu gitu. Keluarga satu lagi adalah udah balikin aja, itu tanggung jawab kamu gitu. Tapi saya di situ akhirnya saya benar-benar waktu dalam kondisi jatuh mm, itu mm. apa ya, di antara semua hal yang memang saya pelajari adalah tentang leadership pada akhirnya, tentang ambil tanggung jawab gitu. Walaupun uangnya nggak ada gitu, uangnya lewat doang gitu. Iya. Akhirnya saya bilang, oke lah, saya ambil tanggung jawab. Mhm, Nah itu gimana mm, cara mm. balikinnya, dari mana duitnya nggak tahu. Yang gue tahu adalah gue bakal balikin. Yang pasti gimana, kapan, nggak tahu. Nah itu tekanan bertubi-tubi di situ. Iya, niat baik Oke, dulu, niat baik siap dulu gitu. ya. Dari situ sih. Jadi memang kalau kalau gagal dari situ. Nah, Oke. itu kurang lebih Mhm, 2012 ya, mhm. 2012. Singkat cerita kalau saya percepat Yap. itu 2016 jatuhnya, 2016 ya. 2016 berarti 5 tahun kemudian, enggak, 4 tahun kemudian, Mhm. saya sakit. Nah, itu yang tadi Mbak cerita juga, sakitnya juga langka. Hmm. Namanya itu Sakit GBS. apa? Maaf, Kang. Heeh. GBS itu Sakit apa kalau boleh? Guillain-Barré syndrome, Iya, GBS itu apa sih, Kang? semacam penyakit autoimun yang menyerapnya adalah menyerang saraf tepi. Jadi kalau saraf, Mhm. saraf pusat kan jatuhnya ke ini ya, Ya apa, ke stroke gitu. Allah. Saya Mhm. menyerangnya saraf tepi. Jadi lumpuh total, gak bisa ngapa-ngapain. Mhm. Nah itu pun dalam kondisi utang itu belum kelar, Mbak. Sebenarnya saya gini, bukan utang jatuhnya, utang kerugian sih. Karena utang itu harus dibalikan sebenarnya sama saya gitu. Jadi Hmm. karena saya ambil tanggung jawab, ya udahlah, 7,7 miliar 300 ribu gitu saya tepat yang saya ingat ya. Oke lah, saya akan balikan. Nah itu, dalam kondisi di 2016 itu saat saya sakit itu kurang lebih 1,4 1,6 lagi gitu kalau salah. Sisanya tuh. Jadi pas waktu sakit itu masih masih belum beres, Mbak. Jadi wah, terjedar lagi. Nah, alhamdulillahnya. Nah, Ya Allah. Itu itu pernikahan keberapa, Kang? Maaf, pernikahan itu tahun kan keberapa? Pernikahan 2012. keberapa? Jadi ibaratnya kita ini belum belum ada Mhm, honeymoon mhm. honeymoonan, udah diuji dengan 18 hari itu kan. Mhm, mhm. Perjuangan mengembalikan uang dan segala Terus, macam. 4 tahun berikutnya Allah uji lagi dengan mhm, sakit. mhm. Ya, 2016. 4 tahun berikutnya. Ya, 25 tahun 25 tahun berarti ya, sakit. Kang ya? Nah, singkat cerita 1 tahun setelah itu, gak nyampe setahun deh sebenarnya. Saya tuh pertama kali setelah sakit tuh pengen pengen umroh gitu. Gak tau kenapa pengen umroh, pengen doa lah di sana semua. Mhm, Doa saya mhm. ada tiga, satu pengen punya anak Mhm. lagi, kedua pengen sehat full, ketiga utang selesai. Alhamdulillah tiga-tiganya terkabul. Nah 2017 itu utang selesai semua alhamdulillah. Dan sehat Masya full Allah. 100%. Makanya buku saya tuh ada buku judulnya tuh ini ya, Oke. nah ini saya di belakang kan. Dan itu Kang Iya, Dewa tulis yang dalam melawan buku Kang kemustahilan Dewa ini. itu. Jadi buku ini tuh saya tulis sebagai apa ya, kayak cerita gitu, Oke. cerita sih jatuhnya, cerita bagaimana saya dulu waktu jatuh rugi miliaran itu Mhm. kayaknya orang lain bisa beres. Saya ngitung kalau dulu penghasilan 10 juta ya kayaknya kelar di usia 60 tahun gitu ya. Tapi ya ternyata 4 tahunan selesai, 5 tahun. Yang kata vonis dokter itu secara medis Iya, kayaknya iya, bakal iya. lama sehatnya, tapi alhamdulillah izin Allah bisa selesai juga gitu, bisa bisa sembuh juga. Mhm, Itu sih. mhm. Oke. Baik, baik Kang Dewa. Aduh, Masya Allah, aku dengar ceritanya aja itu udah kayak nggak kebayang gitu gimana beratnya saat itu, terutama Kang Dewa dan juga pasangan gitu ya, istri. Salam ya sebelumnya Kang ya. Itu bukan hal yang mudah di usia 21 tahun nih kalau kita bicara tentang psikologi gitu ya Kang, di tahap itu tuh sebenarnya lagi transisi Ya, fase usia remaja ke dewasa gitu kan. Tapi Kang Dewa udah masuk di fase di mana tadi 2012 di usia 21 mengalami kerugian gitu ya, panjang ceritanya ya greedy itu tadi ya betul. kan karena masih remaja kan jadi pengennya dapetnya the more you have and then the more you want gitu kayak nggak cukup tahu-tahu diingetin sama Allah dengan kondisi 4 tahun kemudian baru mau survive ada kondisi qadarullah dikasih penyakit langka autoimun tadi. Ya, Nah malam ini nih Kang Dewa kita akan bicara tentang kegagalan. Jadi kalau di psikologi itu ada yang namanya kapasitas kita sebagai manusia atau keterampilan kita untuk bangkit dari keterpurukan atau di bawah tekanan. Itu istilah kerennya oke. adalah resiliensi gitu, Kang. Kalau sering dengar resiliensi ini tuh aku melihat Kang Dewa tuh kayak dijatuhin gitu ya dalam semua ujian kehidupan terus kayak cepet gitu naiknya karena dengan hitungan yang nggak lama Kang Dewa bisa bayar menutupi kerugian 7,7 M
bangkit dari sakit tadi dan sehat, qadarullah ya Kang ya, karena Allah juga, terus kemudian bisa survive dengan bisnis-bisnisnya. Ini kalau orang nanya, gimana Kang langkah pertamanya gitu? Langkah pertama untuk bangkit tuh gimana sih? Apakah langsung jeder kita semangat gitu atau Iya, ada iya. fase menye-menyenya dulu nih Kang? Pengen Selalu tahu ya, aku. kalau bicara Silakan Kang Dewa. gimana fasenya juga sama. Kayaknya semua orang manusia wajar ya kalau misalkan dalam kondisi terpuruk itu dia bingung gitu. Sama kayak saya juga dulu. Saya sering analogiin tuh kayak kecoa kebalik. Kecoa tuh kalau udah kebalik gitu ya, dia susah balik lagi tuh. Kecuali dia ditendang sama orang atau memang kena orang terus akhirnya balik lagi gitu. Nah itu sama kayak saya tuh. 3 bulan tuh saya nggak bisa gerak. Waktu jatuh ya, gak bisa gerak, diem doang, ngapain, di rumah juga gak jelas, tekanan di mana-mana, sampai akhirnya Sempat menyalahkan nggak Kang? situasi Menyalahkan sih, situasi jatuhnya gitu, pada marah saat sama waktu itu situasi. yang gara-gara tadi, lebih kepada, ya Allah ini kenapa saya gitu kan, dalam kondisi kenapa saya tuh ya, udah rugi, baru nikah, segala macam, tapi kan lagi-lagi, maknanya adalah, oke, mungkin ini bagian dari ujian keimanan, mungkin ada bagian ujian pernikahan, segala macam kan. Jadi memang kalau ditanya apa sih tahapannya, waktu itu saya memang pertama kali yang memang saya lakukan adalah memaknai kegagalan itu sendiri. Dimaknai dulu tuh. Jadi saya maknai dulu ini gagal ini apa, ya. Maka saya maknai itu apa, merenung gitu kan, refleksi diri, terus juga buang sampah apa ya maksudnya ya. Oh mungkin ini cara Allah untuk membuat saya makin dewasa. Oh mungkin ini cara Allah untuk membuat saya makin hati-hati dalam berbisnis gitu kan. Mungkin ini cara Allah mendewasakan saya gitu kan. Mungkin ini cara Allah untuk menunjukkan bahwa ternyata jalan yang kemarin itu salah gitu. Nah ini saya maknai dulu tuh, dan itu maknanya yang baik-baik gitu. Karena kalau awalnya mungkin pas itu, awalnya tuh kayak tadi ya, why me gitu kan, why not juga gitu. Bagi Allah mungkin why not juga gitu. Kayaknya udahlah apa lagi ya. Gitu. Iya kan? Why not you? Bahkan di titik kayak begini, saya tuh mikir, kan saya ruginya 7,7 miliar tuh, Pak. Saya tuh ngebayangin gini, seandainya saya gak nikah, mungkin rugi saya 20 M. Saya maknai itu gitu kan. Untung saya nikah. Bahkan nikahnya sendiri saya maknai, Bu. Alhamdulillah saya menikah dengan orang ini gitu kan, sosok istri saya ini gitu kan. Seandainya waktu saya gak nikah, mungkin rugi saya 30 miliar gitu. Untung saya nikah gitu kan. Ini jepret kebuka tuh. Kebuka nih kan rezekinya di situ. Ya udahlah. Nah, ini saya maknai itu. Saya bikin kayak semacam jurnal gitu ya. Jadi memaknai apa kegagalan itu sendiri. Ini adalah cara Allah untuk membuat saya makin dewasa. Ini cara Allah untuk mendekatkan diri pada Tuhan. Ini cara Allah untuk membuat saya bahwa tidak bisa mengedepankan yang namanya kekuatan personal gitu ya, bahwa semuanya atas izin Allah. Wah itu banyak banget tuh jurnal makna itu gitu. Nah setelah begitu kan saya tuh mulai tuh di dalam kepikiran positif tuh. Oke, artinya gue perlu gerak dan gue gak mungkin diem doang. Nah, di sini saya datang ke kajian tuh. Makanya ini pelajaran juga buat teman-teman. Kalau lagi jatuh, kalau lagi gagal, gak boleh diem doang. Ya. Tugas kita tuh gerak. Nah, gerak. Saya ketemu tuh di kajian, di seminar. Kan biasalah petua-petua juga dalil-dalil kan bahwa tugas kita tuh bergerak dan segala macam. Ketemu sebuah fenomena ini Safa Marwah, Siti Hajar yang dia ketika dalam kondisi ditinggal sama Ibrahim itu kan nggak kondisinya bingung kan, lari kecil Safa Marwah sampai 7 kali gitu. Muncratnya air Zam-Zam ternyata bukan di Safa, bukan di Marwah, tapi di kakinya Ismail. Itu yang saya lakukan, gerak aja. Nah itu dalam kondisi gerak teman-teman. Itu jangan tolong bayangkan misalkan nanti gue duitnya dari mana, nggak kebayang ya. Saya ngotret waktu itu utang 7,7, seandainya income saya 10 juta misalkan, apa ya, tuh Kang 10 juta misalkan yang gitu dilakukan ya. Berarti kan anggap bukan income 10 juta lah ya, buat cicilan 10 juta gitu. Berarti income lebih gede tuh. 10 juta kali setahun kan 10 juta selesai tuh. Kalau 7,7 dibagi 10 juta kan 60 tahun lebih. Kan nggak masuk akal. Nah, makanya semakin kita ngitung, itu semakin kita nggak mau gerak tuh. Makanya udahlah, logika manusia udahlah, pokoknya saya gerak aja. Yang saya jual apa waktu itu? Jualan makanan, ternak domba, jualan pokoknya batu tempen segala macem, yang itu gak ada ngasilin sama sekali. Gak ada ngasilin sama sekali dalam arti untuk bisa bayar utang, tapi saya terus gerak dengan penuh keyakinan bahwa di balik geraknya saya ini nanti Allah akan kasih petunjuk. Dari mana, Teing? Saya nggak tahu, gitu kan. Nah sampai akhirnya ternyata ya solusi itu dekat. Saya meyakini bahwa solusi itu dekat. Nah solusi dekat dari mana? Sampai akhirnya pas kita ngobrol, lagi-lagi nih, aha momennya adalah kalau lagi jatuh, lagi bangkrut, jangan diam gitu ya. Sering ngobrol sama teman, ngobrol keluar, safar dan segala macam. Ada yang bilang, wah
lu Hmm. kenapa gak nulis buku aja katanya. Nah, kenapa buku? Ya kan kamu Hmm. dulu pernah nulis buku. Jadi sebelum saya nulis buku yang 7 Kesalahan Fatal itu, buku pertama saya dulu tahun 2010 kalau nggak salah. Pas waktu masih kuliah saya udah nulis buku tuh, Pak. Udah sering nulis gitu. Hmm. Ya, sering-sering nulis Emang gitu. penulis ya? Tapi saya Hmm. nolak waktu itu. Nolaknya apa? Hmm. Nolaknya adalah satu, saya lagi pusing, boro-boro nulis, gak konsen. Kedua adalah, Hmm. kalaupun jadi buku coy gitu ya, siapa yang mau beli buku gue? Orang di mana-mana penulis buku tuh. Iya kan? Orang gagal gitu ya? Orang-orang kemana-mana penulis buku tuh sukses aja. Ada Orang pikiran gagal gitu nulis ya? buku. Tolak Benar-benar. sama saya. Bukunya Hmm. enggak. Jualan lagi, jualan gak jelas, Ya. segala macam. Hmm. Sampai akhirnya Allah hentikan dalam tanda kutip ya, entah kenapa lah saya akhirnya diem, merenung, buka laptop, yaudahlah, sok saya nulis buku. Bingung kan nulis buku apa ya gitu. Ya lagi-lagi, merenung lagi, minta petunjuk lagi. Akhirnya yaudahlah saya nulis apa yang saya rasain. Judulnya keluar tuh, 7 Kesalahan Fatal Pengusaha Pemula. Jadi saya tulisin apa semua yang saya alami dalam bisnis yang membuat saya bangkrut, gampang percaya, asal action, ikut-ikutan segala macam. Jadi itu buku kurang lebih hanya dalam waktu seminggu, cepet terbilang ekspres karena nganggur bukunya. Wow. Iya, The power of ini ya, cicilan ya Kang ya. Jadi itu buku. Udah jadi buku, Terus. otaknya mulai tuh kan kreatif kan keluar. Gimana nih gue duitnya kalau masuk ke Gramet atau ini kan gak ada yang nerima lama gitu. Ya udahlah, cari teman, bikinin Ya. desain, bikin pre-order, laku Pak. Ternyata orang yang nasib kayak saya banyak. Nah dari situ tuh, mulai bangkit pertama saya tuh saya dari nulis sebenarnya. Kayak relate gitu Dari ya. jual buku. Jual buku. Dan dari nulis buku itu Nulis. kan, saya mulai tuh Oke, ketemu baik. relasi-relasi baru kan, karena yang lama kan udah pada gak percaya gitu ya. Iya. Ya mulai sering seminar sharing dan gitu segala ya Kang ya. macam. Saya ngeliat juga apa duit yang bisa dapat gede ternyata itu adalah kuncinya di internet marketing. Saya 2014 tuh udah main affiliate waktu itu. Bukan afiliator ya, ini lagi rame afiliator nih. Oke. Saya sempat bikin konten gitu. Iya, lagi Saya sensitif dulu nih main Kang. affiliate, itu kenceng. Wah, saya main di digital, belajar dari luar negeri, referensi dari luar. Belajar, mulai dapat banyak tuh, puluhan juta, ratusan juta mulai dapat, mulai nyicil banyak di situ. Gitu sih. Singkatnya begitu. Oke, baik. Baik, aduh, aku merinding banget dengernya nih, Kang Dewa. Tapi tempat aku catat di sini adalah teman-teman, pokoknya ketika gagal gitu ya, kita boleh ada momen dimana tadi Kang Dewa nanya gitu, why me gitu. Terus dan fase-fase itu tuh alami ya Kang ya, sangat natural ya terjadi. Tapi pada saat terpuruk itu harus ada keyakinan yang Kang Dewa miliki bahwa kalau kita bicara why me ya Allah bisa aja bilang why not you gitu kan. Jadi kita harus memiliki keyakinan bahwa ini sudah menjadi kehendak. Ini tadi Kang Dewa jelaskan ya, kalau di psikologi tuh ada konsep yang namanya tadi kemarin barusan dibahas di APDC Kang, stoikisme istilah kerennya. Tapi sebenarnya dalam Islam tadi ya Kang Dewa sampein gitu, bahwa kita harus mengubah persepsi. Persepsi pertama adalah tadi Kang Dewa sempat menarik ketika bilang, oh mungkin ini cara Allah yang baik untuk aku bisa menjadi orang yang lebih baik. Jadi kayak perspektifnya diganti. Amor fati itu konsep yang tadi Kang Dewa jelasin di dalam stoikism tadi Kang. Jadi kita tuh memaknai takdir itu sudah ada yang menentukan gitu. Tapi ternyata takdir itu menjadi sebuah cara kita harus tetap bergerak atau ikhtiar. Ibaratnya gini nih, kurvanya Kang Dewa tuh lagi shock gitu kan. Marah, mungkin nggak apa-apa, tapi tetap gerak nih. Diterima, ya habis gimana dong? Utang harus tetap dibayar, pernikahan tetap harus berjalan, harus ada tanggung jawab. Akhirnya pelan-pelan bergerak tadi nih Kang. Mulai jualan ini, jualan itu, nggak ada hasil, nulis buku. Nulis buku nih Kang Dewa lagi dalam rangka untuk berikhtiar gitu ya Kang ya. Sampai akhirnya ada ketetapan Allah yang emang ini Kang Dewa saatnya untuk bisa bangkit. Nah, aku kalau bisa mencatatkan seperti ini. Pertanyaan berikutnya nih Kang Dewa. Kalau orang-orang di luar sana tidak memiliki mindset yang sama dengan Kang Dewa. Artinya gini, mindsetnya udah kayak berhenti di posisi yang aku menerima. And that's it gitu. Nggak ada ikhtiarnya gitu. Kayak udah kekunci gitu mindsetnya. Kayak udah terlanjur, oke aku gagal, that's it. Bukan aku gagal, aku harus apa gitu. Itu kan mindset yang bertumbuh gitu ya. Gimana sih Kang Dewa cara menumbuhkan mindset itu selain emang berkumpul ya, kalau aku lihat tadi main dan lain sebagainya dengan orang-orang yang punya mindset yang sama, apa sih yang Kang Dewa lakukan? Mungkin amalannya, mungkin ikhtiarnya gitu. Gimana sih Kang supaya mau belajar terus
hal baru dan nggak berhenti di Ya, satu titik poinnya gini, kegagalan. ketika Silakan, Kang. misalkan teman-teman dalam kondisi katakanlah gagal gitu ya, dalam hal apapun, dalam karir, dalam bisnis, dalam kehidupan, dalam pernikahan, Mhm. dalam apapun itu, yang kita harus maknai adalah bahwa gagalnya itu bukan gagal kita yang gagal ya. Ini yang seringkali saya melihat di titik saya sekarang yang lihatnya ya, bahwa banyak orang curhat gitu kan, lu kok kenapa lu memaknai diri lu yang gagal gitu. Sama ketika saya waktu itu, ketika saya gagal itu bukan Dewa Eka Prayoga yang gagal, strategi saya yang gagal gitu ya, strategi saya yang Hmm. salah gitu. Cara saya yang salah, cara saya yang Oke. bermasalah gitu. Maka sebenarnya tidak ada kata gagal sebenarnya, yang ada adalah feedback, yang ada adalah pembelajaran, yang ada adalah ibroh, pembelajaran gitu. Nah itu saya maknai dulu tuh. Hmm. Jadi ketika misalkan teman-teman udah lepas dari Hmm. bahwa aku tuh gak gagal, aku tuh sukses gitu kan. Buktinya adalah bahwa tapi kalau kita pakai ininya Hmm. fondasinya keimanan, keagamaan gitu kan, spiritualisme, bagaimana kita ditakdirkan hidup untuk Iya. sempurna, laqad khalaqnal insana fi ahsani taqwim, bahwa kita ini luar biasa Hmm. loh gitu. Allah itu kasih kita luar biasa loh. Tinggal bagaimana cara kita menemukan luar biasanya itu. Nah, Hmm. mungkin justru dengan kegagalan inilah Allah pengen nguji. Hmm. Nah, maka kita kembalikan tuh. Kalau saya waktu itu, ya makanya apa yang dilakukan waktu Hmm. itu, saya sih alhamdulillahnya kembalinya tuh ke masjid gitu. Kembalinya tuh adalah ke lingkungan positif. Nah, di situ saya sering dengar, sering dapat ujangan gitu kan, bahwa oke, bahwa yang namanya hidup adalah ujian gitu kan. Ya, di titik sekarang saya memahami, walana belum bisa minal khauf wal ju gitu kan. Bahwa hidup adalah ujian gitu kan. Apalagi kalau kamu ngaku beriman, hasibanna sayutruku ayyakulu amanahum la yuftanun, bahwa oke, bahwa kalau aku ngaku diri beriman, bahwa aku akan diuji dengan omonganku sendiri, dengan keyakinanku sendiri, dengan keluargaku, dengan bisnis, dengan karirku gitu kan. Tapi gimana Kang, saya nggak bisa. Buat apa namanya, Allah nggak mungkin bebanin kita kalau kita nggak bisa beresinnya gitu. Nah itu keyakinan kita muncul. Jadi apa yang saya temukan ketika itu adalah ketika saya kembali pada lingkungan yang positif, lingkungan yang memberikan sebuah energi positif, vibrasi positif, akhirnya yang ada dalam pikiran itu adalah semacam belief yang gak cuma lagi belief untuk saya doang gitu, tapi ini untuk semua loh, ini untuk rahmatan lil alamin, bahwa oke, bahwa Allah gak mungkin menguji kita kalau kita gak bisa beresin ya. Terus ternyata kalau misalkan kita pengen gerak, pengen berubah, kitanya sendiri harus berubah, bergerak gitu kan. Bahwa kalau misalkan kita nggak berubah ya nggak akan mungkin berubah gitu kan. Oh ada yang namanya rezeki tidak disangka-sangka, kan lo pakai logika sekarang. Utang 7,7 M, hasilan 10 juta aja kagak ada. Kalau pakai logika manusia, lunasnya kapan gitu. Tapi kan lagi-lagi ada rezeki tidak disangka-sangka, sampai akhirnya saya nulis buku tuh. Nah, apa lagi? Buku saya judulnya ini. Waduh, buku buku keberapa berapa ini? nih, Kang? Lupa. Tentang jackpot rezeki. Bahwa apa namanya, ada loh orang-orang yang mereka itu ketemu rezekinya tuh kayak jackpot gitu, gede, jeder gitu. Dan itu tugas kita ketemu pola itu gitu. Nah, saya pernah nemu tuh, wah ini iya juga ya. Nah akhirnya keyakinan yang sejatinya keyakinan itu adalah keimanan kan, berakhirnya tuh keimanan kita terhadap Allah nih gitu. Oh, oke. Akhirnya saya belajar di situ, maka sering saya keluar tuh quote-quote gitu ya, bahwa dalam kondisi jatuh, dalam kondisi terpuruk, kita boleh kehilangan seluruh harta kita. Kita boleh kehilangan seluruh kawan-kawan kita. Kita boleh kehilangan penghasilan kita. Satu yang nggak boleh hilang, keimanan kita sama Allah. Bagaimana kita meyakini bahwa hidup itu adalah ujian, bahwa kita meyakini bahwa orang beriman pasti diuji, kayak meyakini bahwa kita gak mungkin bisa Allah gak mungkin menguji kita kalau kita gak beresin. Bagaimana kalau misalkan kita gak mungkin berubah kalau kita sendiri gak berubah. Ada setelah kesulitan ada kemudahan gitu kan, ada rezeki tidak disangka-sangka. Jadi keyakinan itu ya Kang yang membuat akhirnya Kang Dewa bisa bertumbuh, dan keyakinan itu didapatkan dengan memilih lingkungan yang positif, seperti tadi Kang Dewa bergerak ya ke masjid, bukan ke tempat yang lain, ke kajian, ke acara seminar. Jadi akhirnya surrounded hal-hal positif gitu ya, yang membuat Kang Dewa growth mindset. Kalau di psikologi tadi Kang Dewa sebutin kalimat, aku tuh bukan aku yang gagal, tapi aku hanya sedang gagal. Jadi kalau fixed mindset itu kan ketika gini nih Kang, kayak aku gagal terus gitu, tapi nggak berpikir kayak nextnya harus tapi kalau Kang Dewa ini sangat growth mindset gitu ya. Para psikolog sepakat bahwa banyak penelitian yang mendukung orang-orang yang punya pemikiran kayak Kang Dewa itu akan mengalahkan mereka yang intelektualnya lebih tinggi kapasitasnya, mereka lebih punya privilege ini itu. Justru privilege yang kita miliki adalah
the power of mindset kita yang selalu bertumbuh gitu. Jadi bergerak dan bertumbuh tadi. Keren banget Kang Dewa. Aku sebenarnya masih banyak pertanyaan, tapi kasihan teman-teman karena Kang Dewa ada kesibukan juga. Jadi aku akan langsung ke Ya. pertanyaan yang udah banyak banget di kolom pertanyaan next question. Oh, Aku pilih ya Kang Dewa ya. Oke. Ini nih. Baiklah nih. Oke, baiklah nih. Pertanyaannya, Kang Dewa kan sempat terpuruk dan berapa lama waktunya untuk sadar ketika bangkit? Langkah awal konkretnya gimana, Kang? Ini banyak orang yang penasaran nih. Waktu tadi ya, terpuruk gimana? Mungkin kurang lebih bisa saya 3 bulan diceritain. tuh saya nggak Silakan, bisa Kang gerak. Dewa. 3 bulan tuh bisa dikatakan fase di mana saya nggak bisa 3 bulan. ngapa-ngapain, yang saya kecoa kebalik tadi analoginya tuh ya. Sampai akhirnya apa? Apa yang saya lakukan ketika itu pada saat pertama kali bangkit adalah ketemu seminar, ya ketemu workshop guru saya gitu. Saya diajak sama teman. Jadi kan poinnya adalah lagi-lagi nih, kita pada saat jatuh itu jangan diam di kamar, jangan murung, diem gitu kan. Itu gak akan ketemu solusi. Keluar, ketemu Setuju. siapapun itu, entah itu seminar, workshop, kajian, apapun gitu kan. Nah itu saya diajak tuh dengan duit yang waktu itu masih udah menipis, duitnya udah habis gitu kan. Tapi udahlah, saya Bismillah, semoga ada solusi gitu kan. Nah disitulah saya ketemu orang-orang yang ternyata yang nasib kayak saya juga banyak ya. Saya 7,7 M, di sana ada yang memang kondisinya Ya. utangnya 3 M, ada yang 10 M, 20 M, macam-macam tuh. Yang punya utang banyak tuh ternyata, wow, luar biasa ya gitu ya. Dan dari situlah saya mulai bangkit minimal tuh ketemu circle yang Iya, iya. positif, bahwa mereka juga bisa hidup gak kehilangan kehidupan ya, walaupun mereka ibaratnya punya utang, tapi mereka, itu yang saya lakukan pertama kali. Jadi kalau ditanya lakukan pertama kali apa, datang ke acara yang positif, vibrasinya positif, agar kita bisa nanti posisinya tadi ngaruh ke mindset. Soalnya jadi di mana mindset itu terbentuk, kan mindset itu kan terbentuk dari repetisi Ya, ya, betul. repetisi terulang tuh kan. Oke, itu yang terjadi sama saya adalah karena Betul, betul. Setuju. ketemunya Pengalaman, saya dengan pengetahuan. orang-orang gitu kan, yang mereka tuh memberikan vibrasi energi positif, terus dikasih tahu juga bahwa tuh orang itu udah selesai, ada pengalaman, oh dia udah bisa selesai ya, gue juga berarti bisa dong, kalau dia bisa gue juga bisa gitu. Nah itu akhirnya saya belajar dari yang terbaik. Salah satu elemen growth mindset kan kita perlu belajar dari yang sudah sukses di bidangnya. Oke, gue belajar deh gimana cara lu beresin gitu. Nah itu saya coba belajar Betul. juga, dan akhirnya kebentuk secara otomatis, secara tidak langsung gitu Pak. Iya, iya, oke. Aduh, ini menarik ya teman-teman. Ternyata 3 bulan tadi adalah fase terpuruk ya Kang Dewa, tapi setelah itu cepat-cepat untuk mencari lingkungan yang menyadarkan dia bahwa Kang Dewa ini nggak sendirian, banyak orang yang dalam kondisi yang bahkan lebih buruk, dan akhirnya di mindset yang positif dan optimis itu Kang Dewa melakukan banyak cara seperti tadi ya, jualan ini itu, belajar ini itu gitu kan, mencoba usaha-usaha baru yang sampai akhirnya beliau bisa melewati kesulitan itu gitu ya. Oke, baiklah. Ini pertanyaan berikutnya nih Kang Dewa. Nih, saya masih menganut bahwa kegagalan itu dirasakan lalu dirayakan. Wajarkah pikiran seperti itu? Oke, Oke. tadi ya, posisi Agak ketika unik nih. merayakannya itu sendiri, mungkin gini, ada orang yang merasakan atau mungkin punya pendapat bahwa habiskan jatah gagalmu gitu ya. Ya kalau kita bikin sebuah kayak semacam tools gitu ya, kayak kertas gitu, ada 100 kotak gagal gitu. Coba tugas kamu adalah habisin aja jatah gagalnya, sampai akhirnya kamu ketemu sukses kamu tuh di kotak keberapa sih gitu. Ya gak apa kalau untuk sekedar untuk pribadi ya, personal ya. Yang jadi poin adalah jangan sampai kita apa ya, beda ya antara kalau kata Einstein kan, hanya orang gila yang melakukan hal yang sama berharap pasti berbeda gitu. Nah ini kalau memang kita tuh posisinya tuh ternyata Iya. kemarin salah, ya terima dulu memang kita salah. Ya, oh iya kemarin gue salah gitu. Jangan malah jadi kayak, oh, enggak, gue gak salah kok, biarin gue tuh gagal. Nah itu beda juga jadi masalah tuh. Nanti kalau kayak begitu tuh, poinnya adalah ketika kita mengalami sebuah hal yang memang tidak sesuai Iya, dengan iya. keinginan gitu ya, kita perlu belajar juga. Teman-teman juga perlu paham bahwa di growth mindset yang seingat saya tuh ada kritik di dalamnya. Bagaimana kita belajar dari pengalaman, kritikan, dan masukan orang gitu. Jadi ketika saya jatuh dulu, yang saya rasakan itu sekarang, Mbak. Misalkan gini, saya sekarang berusaha nih, ya. Entah kenapa intuisi dan insting saya dalam bisnis itu sekarang jadi kayak nyala gitu. Misalkan gini, ada orang yang nawarin, usaha nih, kolaborasi yuk, wah, bikin bisnis, oke lah, bikin. Apa saya waktu nggak tahu kenapa baca orangnya dan segala macam, saya liatin dia udah sodorin MOU, saya mau tanda tangan nggak jadi gitu kan. Ternyata kayak mungkin sinyalnya dulu waktu saya ketipu gitu kan. Akhirnya saya nggak tanda tangan tuh. Dan saya pernah 3 kali kejadian gitu, Pak. 3 kali di offering sama orang, kerja kolaborasi, dan alhamdulillah saya nolak. Dan 3-tiganya masalah. 3-tiganya itu masalah gitu. Jadi kayak
kayak Allah ngasih ini ya, Betul, pelajaran yang sangat mahal, makanya. mahal banget harganya saat itu gitu ya. Tapi akhirnya itu jadi Ya, satu ilmu bisnis baru yang sekarang Kang Dewa terapkan pola dalam pola pola perusahaannya ini. suksesnya ketemu, pola Oke, gagal baik juga nih, Kang ketemu, Dewa. gitu kan. Gitu. Oke, itu ya. Jadi kita tuh percaya diri, sepakat nggak sih Kang Dewa? Percaya diri dalam berbisnis nih, karena Kang Dewa kan sebagai seorang bisnis coach gitu ya. Percayaan itu dalam bisnis akan muncul dengan kita pernah gagal Setuju, dan pernah berhasil. setuju, Setuju nggak setuju. sih Kang Jadi dengan kondisinya statement itu? memang Oke. Dan pada artinya saat kita artinya sekarang gimana melakukan tuh? sesuatu gitu ya, ada memang Hmm. kalau konsepnya kan yang pengetahuan sesuatu ada yang memang yang namanya itu adalah self confidence, ada yang namanya self esteem kan. Nah itu kalau misalkan confidence itu kan berhubungan dengan knowledge and Iya, iya. experience. Nah experience dan knowledge itu kan ada positif negatif ya, positif itu gagal sukses Hmm. kan. Kalau misalkan teman-teman ngalamin gagal, itu menjadi Yap, sebuah modal sebenarnya bahwa oh kemarin gue salah di sini nih. Kalau gue ya. ngelakuin lagi gue orang bego kata si Einstein nih gitu. Gue jangan sampai ngelakuin ini gitu gitu. Iya, iya, baik, baik. Nah, ini pertanyaan terakhir deh, Kang. Menarik banget nih, ya. Nggak ini nih, nggak kerasa kita tuh ngobrol udah hampir 45 menit aja nih kalau sama Kang Dewa gitu ya, saking serunya. Oke, ini sebagai anak muda nih, Kang. Pertanyaan yang sering muncul kalau kita bicara soal mindset. Kami tuh takut untuk mencoba. Great start apa sih setidaknya untuk berani? Apakah harus nunggu keren dulu baru berani? Atau berani aja dulu gitu? Baru nanti dipikir belakangan. Gimana Oke, caranya ya nih, Kang? keberanian itu memang ini ya sebuah karakter kan. Pada akhirnya tuh memang perlu dilatih ya. Kalau benang Ya. merahnya usaha itu kan sebenarnya keberanian. Hmm. Jadi kalau misalkan ada orang yang mau bisnis, misalkan Kang Hmm. kasih tips dong buat pengen usaha gitu ya. Yaudah berani aja mulai gitu ya. Hajar sikat dulu aja gitu. Karena posisinya Hmm. adalah kalau semakin kamu banyak tahu, khawatirnya nanti malah jadi gak mulai. Nah, nanti pada saat udah jalan baru Anda belajar. Nah, pertanyaannya adalah gimana cara menunjukkan keberanian. Kalau saran saya sih tadi dikuatkan alasannya, ya ketemukan dulu alasannya kenapa kamu harus mulai itu, sama kumpulan-kumpulan kisah sukses orang yang membuat kamu makin yakin, dikumpulin juga tuh. Sampai akhirnya tuh bahwa gua harus melangkah nih gitu. Sikat gitu. Dan ingat ya, kapasitas Hmm. itu ada Hmm. pada mereka yang memang berani ngambil sebuah resiko. Jawab nanti gini, orang banyak pengen omset itu misalkan miliaran rupiah, bahkan triliunan lah. Sekarang kita ngomong angkanya udah puluhan M, ratusan M, bahkan triliunan gitu ya. Jangan Hmm. ngomong kejauhan. Katakanlah sekarang Anda mau mulai bisnis, pengen achieve di angka 1 miliar pertama misalkan gitu ya. Hmm. Nah, kenapa kita ini nggak dapat 1 miliar pertama? Banyak orang sekarang belajar tentang kompetensi, gimana cara teknik closing, copywriting, personal branding, branding dan segala macam. Saya bilang abaikan itu dulu sebentar. Yang kita fokuskan Hmm. pertama kali adalah kita fokus pada yang namanya kapasitas. Jadi kalau saya sering sharing ke teman-teman tuh, sebelum kompetensi, coba kapasitasnya dulu. Karena kalau misalkan kita sekarang punya Hmm. gelas kita segini-gini Hmm. doang nih misalkan, kita pengen dapat 1 miliar, gelas kita cuma 10 juta. Kapasitasnya Hmm. segede apapun itu duit Hmm. di luar gitu ya, nggak akan bisa nampung gelas kita cuma segini gitu. Nah pertanyaan muncul, kalau kompetensi kan bisa dipelajari di Hmm. workshop, di apa namanya di training gitu ya, di buku gitu ya, bagaimana ilmu branding, selling, marketing dan Hmm. segala Hmm. macam. Bagaimana dengan kapasitas? Logika sederhana gini kalau misalkan analoginya ya, teman-teman di sini kan pasti saya yakin ada beberapa di antara kalian yang udah punya anak tuh, anak kecil, usia 7 tahun, 10 tahun gitu ya. Saya punya anak pertama usia Hmm. saya Hmm. anaknya 8 tahun dan uang jajan sehari cuma di angka 5.000 paling atau 10.000. Pertanyaan saya sederhana, kenapa kita nggak pernah ngasih Hmm. anak kita Hmm. uang jajan 100 Hmm. ribu sehari atau 1 juta deh gitu? Bukan karena tidak mampu loh ya, Karena belum betul, bukan belum karena ada saya nggak mau kapasitas gitu mengasih, ya. tapi karena Hmm. dia belum layak, belum punya Hmm. kapasitas gitu. Hmm. Nah, bagaimana jika seandainya itu adalah Hmm. kita begitu di mata Allah? Bisa dipahami nggak? Dalam arti lu minta 1 M, kemarin dikasih 100 juta aja, Ya. lu sampai lupa syukur, lupa sedekah, lupa Hmm. berbagi, atau bahkan nggak pernah mikirin itu gitu. Nah artinya adalah sebelum ngomongin kompetensi, kapasitasnya lu Ya. digedein. Nah salah satu cara ngegedein kapasitas selain doa yang Hmm. luas-luas gitu ya, terus juga tentang bagaimana kita nolong orang yang banyak, adalah tadi berani ngambil sebuah risiko yang orang tidak ambil gitu. Ibaratnya ketika orang lain oh enggak sok aja, gue ambil gitu kan. Hmm. Ketika saya ngambil tanggung jawab 7,7 jam diambil, emang saya tahu apa yang akan saya lakukan? Hmm. Nggak Hmm. tahu saya. Tapi saya ambil dulu, ambil sikat. Gimana nih? Nggak tahu. Wes, Oke. bismillah gitu kan. Gitu. Seru. Wes bismillah gitu ya Kang. Kang, ini aku jadi pengen menanggapi nih Kang. Tadi
menarik ya pada saat Kang Dewa bilang kapasitas itu kelayakan kita gitu ya. Dan ternyata kalau kita meyakini bahwa kapasitas itu juga bagian dari yang sudah digariskan oleh Allah gitu ya Kang ya. Kita jadi ringan dalam meningkatkan kompetensi kita sebagai pemain bisnis atau apapun usaha kita sebagai manusia. Nah, akhirnya apakah kapasitas dan kompetensi yang nanti kita capai itu akan membuat kita jadi capable Ya, dalam menjalankan pasti ya, bisnis nih, pastinya Kang? begitu. Jadi bakal kita akhirnya tuh gini, di titik kalau misal asalkan tadi ya posisinya teman-teman ketika sudah mencapai sesuatu jangan langsung cepat puas gitu. Karena posisinya ketika seorang kan dia suka Oke. challenge, dia punya tantangan-tantangan tersendiri tuh. Ya kalau misalkan gue udah dapat nih, gue udah, tadi ya target 1M misalkan, dapat nih. Ketika udah dapat, selesai. Nah, ini jadi masalah Mm. nih. Teman-teman bikin lagi tuh pembahasan target 10M misalkan. Mm. Why? Nah, baik lagi kan kalau mungkin saya nggak paham ya. Bagaimana kita memunculkan lagi strong why kita, purpose of life kita, bukan tentang angkanya. Ya, Yes. benar. Bukan tentang Redefine angkanya, lagi tapi ya. tentang makna di balik angka itu. Apa yang Mm. bisa kita lakukan dengan uang tersebut? Kayak Kenapa itu why-nya. penting gitu kan? Oke, yuk Mm. lagi. Nah, kayaknya mau gede Mm. lagi kapasitasnya, lagi kompetensinya. Itu sih. Keren. Kang Dewa, ini aku sebenarnya masih banyak pertanyaan dan masih pengen ngobrol seru, tapi karena Kang Dewa juga punya kesibukan seperti yang kita obrolin kemarin gitu ya, kita cuma punya 45 menit teman-teman dan nggak kerasa nih Kang udah 45 Siap, siap. menit. Thank you banget. Tapi mungkin terakhir nih Kang Dewa, ketika tadi dirimu sempat ngebahas tentang why ya, purpose-nya apa. Why you do what you do nih Kang, sampai di titik ini. Apa yang membuat Kang Dewa memaknai perjalanan ini dan menjalankan bisnis ini pasti tentunya why-nya juga Ya. terredefinisi lagi gitu kan. Apa sih Kang why-nya yang Ya. pengen kita tahu di sini? Silakan Terakhir Kang. mungkin ya. Jadi di titik sekarang saya gitu kan. Kalau misalkan cuma sekedar yang namanya uang itu lebih dari cukup bagi kita gitu. Maka justru momen yang membuat saya akhirnya berubah itu adalah ketika momen saat sakit sebenarnya. Saat dimana saya tuh di ruangan ICU. Ini saya sering ceritakan kalau di kelas-kelas workshop itu, ya dibuat untuk bisa closing statement teman-teman gitu. Dan itu mengubah hidup saya tuh. Apa itu? Wah. Momen di saat saya tertidur, saat hilang ingatan, dan saat itu ternyata saya koma. Dan koma ini saya ngalamin kayak semacam spiritual journey kayak begitu. Dan saya berkata-kata, bercakap-cakap dengan diri saya sendiri seolah-olah saya bercakap-cakap dengan Allah gitu. Apa yang saya katakan ketika itu? Saya bilang seperti ini, ya Allah, ya Rob, jika seandainya ini adalah hari kematian saya, apakah semua amalan hamba ini sudah cukup untuk bisa mendapatkan surga Engkau, ya Allah? Ya Allah, ya Rob, jika seandainya adalah hari di mana hamba harus meninggalkan muka bumi ini, apakah semua kebaikan yang hamba lakukan di muka bumi ini sudah cukup untuk bisa mendapatkan rahmat Engkau, ya Allah? Ya Allah, ya Rob, jika seandainya ini adalah hari kematian hamba, apakah semua kebajikan yang hamba lakukan di muka bumi ini sudah cukup untuk bisa mendapatkan ridho Engkau, ya Allah? Jangan-jangan, ya Allah, dosa hamba lebih banyak. Jangan-jangan ya Allah, maksiat hamba lebih banyak. Jangan-jangan ya Allah, keburukan hamba lebih banyak yang membuat Engkau murka dan memasukkan hamba ke neraka. Entah kenapa teman-teman, waktu itu yang saya pikirin bukan tentang uang, bukan tentang omset, gitu ya, bukan tentang duit, tapi tentang bekal buat mati. Padahal waktu itu saya tuh orang pertama dan satu-satunya di kantor yang nanyain omset kalau tiap hari gitu kan. Tapi di titik itu, ya Allah, ternyata bekal nih yang dibawa tuh bekal. Nah itulah akhirnya sekarang sampai akhirnya tuh berkomitmen gitu ya. Ya Allah, ya Rob, kalau misalkan diberikan kesempatan kedua untuk kembali hidup, sehat, walafiat, izinkan hamba untuk melakukan kebaikan lebih banyak lagi, bersedekah lebih banyak, berwakaf lebih banyak, berinfak lebih banyak. Makanya kenapa saya tiap hari campaign kan tentang sedekah brutal, berbagi, dan segala macam. Ya karena poinnya adalah Iya, aku legacy. Pada akhirnya ngikutin, tuh keren purpose-nya banget. apa? Sekarang saya lagi bangun legacy saya, supaya nanti pada saat mati udah siap bekalnya gitu. Gitu. Aduh, Kang Dewa, ini menembus 1.000 orang nonton malam ini, yang keren banget dari seorang Dewa, mungkin Dewa bisnis ya. Dan kali ini aku mendengar cerita lain, yaitu spiritual journey, why-nya itu di redefine gitu, di review dan dirubah, yaitu dengan bekal akhirat. Yang dulu nanyain omset tiap ke kantor, sekarang justru lebih ke bekal apa yang aku bawa nanti kalau aku nggak ada di dunia ini. Legacy apa yang kita punya. Jadi legacy itu adalah sesuatu yang kita perjuangkan dalam hidup kita masing-masing, dunia akhirat gitu ya Kang Dewa. Thank you Kang Dewa, keren banget. Nah ini tadi
banyak yang nanya gimana cara menemukan lingkungan pada saat pandemi ini. Cus follow Instagramnya Kang Dewa dan ikutin semua konten-konten positifnya. Terus juga kayaknya Kang Dewa tuh cukup aktif bikin Ya, sharing ya. ini ya Kang, seminar dan lain sebagainya. Siapa tahu ada kelas-kelas bisa follow apa nih Ya, Kang? langsung aja Silakan nanti Kang kalau Dewa. udah di follow akun saya pasti bakal dapet terus informasinya nanti insya Allah. Ya, Info-info ya. Oke, ya, baik Kang Dewa Mbak, makasih banyak sehat-sehat. ya. Masya Allah, terima kasih ilmunya ini. Amin. Semoga berkah ya, Ya, barakallah juga. Salam buat yuk. istri dan sukses selalu ya. Thank you. Terima kasih. Baik. Oke, Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nah, teman-teman semuanya, buat kamu yang ketinggalan Instagram Live malam ini buka pikiran volume kedua, tenang, jangan khawatir karena aku simpen di Instagram aku, ada di IGTV. Jadi nanti kamu bisa tonton dari awal sampai akhir karena benar-benar banyak banget yang aku dapetin dan aku note di konten kali ini. Aku coba dikit wrap ya. Resiliensi itu sesuatu yang menjelaskan tentang bagaimana kalau kita gagal, tapi kita mampu bertahan dalam kondisi yang tertekan. Dan tadi Kang Dewa sudah menceritakan gimana untuk bangkit memaknai kegagalan itu dengan point of view yang lebih positif. Bergerak aja dan maknai terus apa yang membuat kita harus bergerak. Legacy ternyata menjadi akhir dari setiap purpose dalam kehidupan manusia. Nah, pertanyaan dalam buka pikiran volume kedua kali ini yang harus kita ajukan sama diri kita. Kalau nanti suatu hari malam ini adalah terakhir kita hidup di dunia, apa yang bisa kita bawa nanti di akhirat? Pikirkan itu malam ini dan buka pikiran kamu untuk menjadi manusia yang lebih baik lagi. Buka pikiran volume kedua, saya pamit dulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.